Inilah kerajaan yang dianggap paling fenomenal di Indonesia. Bagaimana tidak, kerajaan yang berdiri pada tahun 1293 ini mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Majapahit Gajah Mada, serta dibantu oleh Laksamana Nala. Kerajaan ini mempersatukan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Nusantara. Tercatat wilayah kekuasaan membentang mulai dari Semenanjung Melayu hingga Irian Barat. Kesatuan kerajaan-kerajaan yang berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit ini sebagai bukti dari sumpah yang diucapkan Majapahit Gajah Mada. Ia bersumpah tak akan memakan buah palapa sebelum berhasil mempersatukan Nusantara. Maka sumpahnya sangat legendaris dan dikenal luas sebagai Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Majapahit Gajah Mada itu berlangsung pada sebuah sidang ratu dan para menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331. Cita-cita luhur Majapahit Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh Nusantara tertuang dalam Sumpah Palapa yang berbunyi lengkap sebagai berikut. Saya baru akan berhenti berpuasa memakan palapa jika seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Saram, Tanjung, Garu, Pahang, Limpo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasi telah dikalahkan Yamin dalam Kailan 2003. Kehidupan beragama pada zaman kerajaan Majapahit ini sangat baik. Saat itu dua agama besar yaitu Hindu dan Buddha mampu tumbuh berdampingan secara damai dalam sebuah kerajaan. Ini menunjukkan bahwa persatuan betul-betul dipegang teguh oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada dalam menjalankan pemerintahannya. Hubungan sosial dengan kerajaan-kerajaan lain di luar wilayah Nusantara pun terjalin dengan baik. Raja Hayam Wuruk senantiasa menjaga hubungan bertetangga dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Kamba, dan Kamboja. Pada masa kerajaan inilah istilah Pancasila mulai diketahui. Pada tahun 1365 Empu Pancasila sebuah kitab yang bernama Negara Karta Agama. Dalam kitab ini terdapat istilah Pancasila. Selain itu pada kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tatular diempati sebuah seloka untuk menunjukkan persatuan nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika secara rinci. Sekolah itu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tahana Dharma Magrua. Jika diartikan kurang lebih seperti ini, walaupun berbeda namun tetap satu jua, karena tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Bukti objektif itu yang menunjukkan adanya realitas kehidupan beragama di kerajaan Majapahit pada masa itu. Agama Hindu dan Buddha yang secara dominan dianut oleh kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Majapahit mampu hidup berdampingan, toleransi, dan hal beragama sangat dijunjung tinggi. Kerajaan Pasai yang merupakan salah satu kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Majapahit bahkan telah memeluk agama Islam. Dalam tata pemerintahannya, kerajaan Majapahit senantiasa mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menentukan sebuah kebijakan. Menurut prasasti Berumbung yang bertahun 1329 diterangkan bahwa di kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat raja seperti Rakyan Ino Sirken dan Iyailau yang bertugas memberikan nasihat kepada raja. Inilah salah satu bukti bahwa nilai-nilai musyawarah dikedepankan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Hal ini dengan sila keempat Pancasila. Itulah kerajaan Majapahit dalam kemasannya telah mengisi lembaran sejarah perjalanan Indonesia sebelum mencapai kemerdekaannya. Ia meninggalkan nilai-nilai luhur yang telah dikemudikan hari dipegang teguh oleh para generasi penerus untuk melanjutkan perjalanan berbangsa dan bernegara. Karena situasi politik dalam negeri yang diwarnai perselisihan dan perang saudara pada permulaan abad ke-15, maka perlahanan sinar kejayaan mulai memudar. Akhirnya kejayaan Majapahit benar-benar hilang dan mengalami keruntuhan pada permulaan abad ke-16. Seloka sinar hilang kertaning bumi.
1520 menandai berakhirnya kekuasaan zaman kerajaan Majapahit. Dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan bila ada kelebihan mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.